Skuad Patrick Kluivert terus bersiap menjelang melawan timnas Irak di putaran keempat. Ramai soal permintaan maaf Justin Hubner setelah ramai story Instagramnya di media sosial. Patrick Kluivert langsung coret 6 pemain lagi menjelang laga timnas kontra timnas Irak di putaran keempat. Striker veteran timnas Irak kini semakin berpotensi absen menjelang melawan skuad Garuda di Arab Saudi. Momen Martin Paes diberi kejutan oleh kekasihnya menjelang melawan timnas Irak di Arab Saudi kini menarik perhatian. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia kini sudah menjalani latihan resmi menjelang pertandingan melawan timnas Irak, di mana latihan tersebut menjadi yang terakhir sebelum kedua tim bertemu di King Abdullah Sport City Stadium pada Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam pantauan langsung di lapangan latihan timnas Indonesia di Jeddah, tampak Calvin Verdong sudah kembali berlatih. Bek sayap andalan skuad Garuda itu terlihat melakukan pemanasan bersama striker skuad Garuda yaitu Olo Romeni. Setelah melakukan pemanasan berdua dengan dibantu oleh staf kepelatihan timnas Indonesia, keduanya pun kemudian bergabung bersama rekan-rekan setimnya yang lain. Dari proses yang terlihat dalam sesi latihan itu, tampaknya Calvin Verdong sudah berpotensi untuk kembali ke lapangan hijau di pertandingan melawan timnas Irak ini. Namun pertanyaannya, apakah Calvin Verdong akan menjadi starter bagi timnas Indonesia di laga kontra timnas Irak? Ya, tentu hal ini menarik kita nantikan. Ya, potensi terbesarnya adalah seperti yang dilakukan oleh Romeni di pertandingan pertamanya, yaitu masuk ke lapangan sebagai pemain pengganti. Ketua Badan Tim Nasional yaitu Sumarji pun sempat membagikan kabar terbaru terkait kondisi Calvin Verdong. Sumarji menjelaskan bahwa di saat Verdong bergabung ke timnas Indonesia, Lille meminta pihaknya untuk melakukan MRI ulang kepada sang pemain. Dan hasil MRI-nya itu menunjukkan bahwa Calvin Verdong tidak mengalami cedera serius. Namun timnas Indonesia memilih untuk tidak memasukkannya ke dalam lineup kontra timnas Arab Saudi. Verdong itu memang begitu. Sampai kita dapat notit dari klubnya agar supaya dilakukan MRI ulang. Setelah kami lakukan MRI ulang, kondisinya tidak ada masalah, tetapi kita membaca perkembangan pemain yang ada dan kita juga harus bisa menerapkan strategi yang tepat dikarenakan istirahatnya cukup pendek, ujar Sumarji. Patrick Kluivert kini mencoret 6 pemain timnas Indonesia menjelang melawan timnas Irak di matchday kedua grup B putaran keempat, di mana sebanyak 6 pemain dicoret karena hanya 23 nama saja yang diizinkan masuk ke dalam daftar susunan pemain skuad Garuda. Pertanyaannya, lantas siapa saja pemain yang berpotensi dicoret oleh Patrick Kluivert di laga kedua ini? Ya, dalam hal ini tentu ini menarik kita nantikan. Ya, yang pertama 2 nama awal yang mungkin dicoret oleh Patrick Kluivert adalah Mark Locke dan juga Beckham Putra, di mana 2 nama di atas di laga sebelumnya tampil jauh di bawah standar di saat timnas Indonesia kalah 2-3 dari timnas Arab Saudi. Mengutip dari FotMob, Mark Locke dan Beckham Putra menempati poin terendah daripada pemain timnas Indonesia lainnya, di mana Mark Locke mendapatkan nilai 5,6, sedangkan Beckham Putra mendapatkan nilai 5,7. Seiring potensi dicoretnya Mark Locke dan Beckham Putra, maka Nathan, Chu Aon, dan Iji Maulana Fikri yang tidak disertakan melawan Arab Saudi berpeluang masuk ke skuad melawan timnas Irak. Selain itu, seiring bugarnya Calvin Verdong, maka hierarki di posisi fullback kiri timnas Indonesia diikuti oleh Dean James, Yan Sayuri, dan Shen Patinama. Pertanyaannya, kenapa Yan Sayuri di atas Shen Patinama? Ya, hal itu bisa dilihat dari laga yang sebelumnya, di mana Yan Sayuri lebih dipercaya masuk menggantikan Dean James Desri pada Shen Patinama. Karena itu, pemain milik Buriram United ini berpotensi tidak disertakan melawan timnas Irak. Ya, nama selanjutnya yang berpotensi tidak disertakan adalah Jordi Amat, Reza Arya, dan juga Ramadan Sananta, di mana sosok Jordi Amat diprediksi masih akan kesulitan bersaing dengan nama-nama kuat di posisi bek tengah seperti Kevin Dix, Jay Itzes, Justin Hubner, dan juga Rizky Ridho. Ya, secara kualitas Jordi Amat memang masih layak eksis di kasta tertinggi, namun diprediksi akan sulit menggeser nama-nama di atas. Lalu bagaimana dengan Ramadan Sananta? Ya, seiring penampilan memukau oleh Romeni di 27 menit terakhir melawan Arab Saudi, ada potensi penyerang 25 tahun itu tampil sebagai starter. Kemudian sebagai pelapis oleh Romeni, disinyalir Mauro Zijelstra dan bukan Ramadan Sananta. Lalu yang terakhir ada Reza Arya yang berpotensi dicoret, di mana kiper yang satu ini merupakan pilihan keempat kiper timnas Indonesia di bawah Martin Paes, Nadeo, dan Juva Hernando Ari. Ya,
Namun di sini, siapapun yang terpilih nanti tentu semoga saja menjadi pilihan yang terbaik bagi skuad Garuda dan bisa membawa kemenangan. Di mana laga ini nanti menjadi sangat penting, mengingat peluang terakhir skuad Garuda ada di sini untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026 mendatang. Kekasih kiper timnas Indonesia yaitu Martin Paes, yakni Luna Bill diketahui telah tiba di Arab Saudi untuk mendukung skuad Garuda di laga lanjutan putaran keempat. Hal ini terungkap dari unggahan Luna di akun TikTok pribadinya pada Jumat malam kemarin. Dalam unggahan itu, ia memberikan surprise ke kekasihnya yang sedang berada di lobi hotel. Martin Paes yang sedang berdiri di lobi tampak kaget dengan kedatangan sang kekasih yang juga sebagai model tersebut. Ya diketahui, pada laga Arab Saudi kontra timnas Indonesia, Luna tidak bisa memberikan dukungan langsung ke Martin Paes karena menghadiri gelaran Paris Fashion Week. I heard you could some support, ucap Luna di caption unggahannya. Lalu setelah bertemu, keduanya langsung berpelukan mesra. Martin Paes pun tidak menyangka dengan kedatangan sang kekasih di Arab Saudi untuk mendukung pertandingan skuad Garuda. What a surprise, ucap Martin Paes. Ya, sontak hal ini membuat warganet gembira, di mana beberapa warganet menyebutkan bahwa Martin Paes kedatangan pawangnya. Jimatnya Paes sudah datang guys. Biasanya menang kalau ada Mbak Luna, ucap warganet. Jimatnya datang, menang besok. Timpal warganet lainnya. Bersama Mbak Luna kita bisa, ujar warganet lainnya. Timnas Irak kini benar-benar berpotensi tidak diperkuat oleh Aiman Hussein di saat melawan timnas Indonesia, di mana striker andalan timnas Irak itu akan ditunggu sampai saat-saat terakhir di kualifikasi Piala Dunia putaran keempat ini. Ya, saat ini timnas Irak juga masih melakukan persiapan untuk berlaga di putaran keempat. Namun kabar buruk menerpa timnas Irak karena Aiman Hussein tidak dalam kondisi fit, di mana Aiman Hussein masih mengalami cedera di bagian punggungnya. Ya, media di Timur Tengah yaitu Al-Khalij bahkan sudah menyebutkan bahwa Aiman Hussein tidak akan bisa bermain. Di dalam sesi konferensi persnya menjelang pertandingan, pelatih timnas Irak yaitu Graham Arnold pun menegaskan bahwa timnya masih belum memutuskan akan membawa Aiman Hussein ke skuad final atau tidak. Dalam latihan hari ini kami akan menentukan apakah Aiman akan berpartisipasi atau tidak. Kami ingin semua pemain ada di kondisi 100% dan kami akan membuat keputusan final mengenai partisipasinya di latihan terakhir hari ini, kata Graham Arnold. Ya, andai saja Aiman Hussein absen, maka timnas Irak jelas mengalami kerugian. Si mana sosok Aiman Hussein merupakan pengoleksi 8 gol untuk timnas Irak saat ini. Sebagai opsi lini depan Irak, maka Graham Arnold masih mempunyai beberapa pemain, di mana Mohanad Ali dan Amar Musin yang bisa diberi kepercayaan oleh pelatih asal Australia itu nantinya. Pemain bintang timnas Indonesia yaitu Justin Hubner kini meminta maaf atas postingan yang ia unggah di story akun Instagramnya. Setelah kekalahan skuad Garuda dari tim tuan rumah Arab Saudi, ya Justin Hubner hanya duduk manis di bangku cadangan ketika timnas Indonesia menyerah 2-3 dari Arab Saudi di laga perdana Grup B putaran keempat. Di mana kala itu, Patrick Kluivert lebih memilih Jay Itzes dan Kevin Dix sebagai duo di jantung pertahanan. Sosok Justin Hubner menjadi pelapis keduanya bersama Rizky Ridho selama 90 menit dan tidak mendapatkan kesempatan untuk bermain. Kita semua bisa sepakat siapa yang seharusnya berada di lapangan, tulis unggahan Justin Hubner dengan tagar nomor 23 yang merepost unggahan pasangannya. Ya, nomor punggung 23 adalah nomor yang dikenakan Justin Hubner kala timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi. Unggahan pemain Fortuna Sittard itu kemudian memicu kekecewaan warganet, di mana Justin Hubner dianggap memperkeruh suasana di tengah hasil negatif timnas Indonesia. Setelah postingan itu viral, Justin Hubner pun mengungkapkan penyesalannya, di mana mantan palang pintu Wolves itu mengklaim sempat merasa emosional. Setelah unggahan saya kemarin seusai pertandingan, saya benar-benar ingin meminta maaf kepada semua rekan satu tim, staf, dan seluruh negeri, ujar Justin Hubner. Itu adalah keputusan emosional dari diri saya yang tidak akan pernah terjadi lagi. Saya selalu menginginkan yang terbaik untuk timnas Indonesia dan negara, jelas sang pemain. Ya, kini Justin Hubner ingin fokus ke laga hidup dan mati timnas Indonesia kontra timnas Irak di matchday kedua Grup B putaran keempat. Mari kita fokus pada pertandingan melawan Irak, imbuh Justin Hubner dengan emotikon bendera Indonesia dan juga hati. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.